Ini ada pertanyaan yang cukup penting buat saya pribadi maupun untuk para pemirsa sekalian dimanapun berada mengenai Maisol Awung ini, di mana pertanyaan ini menanyakan bagaimana saat melakukan Maisol Larung itu berarti kan memberikan suatu bebono atau pisungsung berupa kepala kerbau. Kenapa harus dilakukan dengan cara mengorbankan nyawa binatang? Ini pertanyaan yang sangat menarik dan saya justru senang sekali dengan adanya pertanyaan seperti ini karena saya pribadi bisa menjelaskan pada para sedulur-sedulur ya. Saya dulu juga pernah berpikiran demikian ya para pemirsa, untuk menebarkan welas asih kepada seluruh makhluk hidup, kenapa kita harus mengorbankan nyawa salah satu binatang? Dan pertanyaan itu sudah terjawab beberapa tahun yang lalu saat kami melaksanakan Turonggo Larung. Pada saat itu saya juga diberikan penjelasan bahwa nanti kamu akan tahu sendiri nak. Nah saat itu saya memang dalam pikiran berkecamuk. Kenapa ini? Kita menebarkan welas asih tetapi di satu sisi kita juga mengorbankan nyawa salah satu jenis binatang ini ya. Dalam acara ini adalah berupa Maisol Larung. Ternyata ya hewan yang kita gunakan untuk larung ternyata hidup kembali. Dalam artian begini, hidup kembali ya. Karena binatang ini kan sebenarnya setelah mati itu tidak hidup lagi, tidak seperti manusia yang kemudian bisa menjadi leluhur. Beda halnya dengan binatang pada umumnya, ketika binatang ini sudah mati ya sudah gitu. Karena kan nyawa binatang itu mekanismenya lain dibanding dengan nyawa manusia atau sukma manusia. Maka binatang ini disebut juga roh hewani, yang bisa dikatakan banyak binatang mempunyai satu roh ya. Itu ada yang memiliki pemahaman seperti itu. Jadi misalnya satu jenis binatang semut atau satu jenis binatang lembu atau sapi atau kerbau itu sebenarnya masing-masing tidak memiliki sukma secara mandiri. Artinya setiap seekor kerbau atau seekor binatang itu memiliki sukma, tetapi sukma itu bersifat tunggal tapi bisa digunakan untuk banyak binatang. Itu ada pemahaman seperti itu. Saya memang belum begitu paham soal konsep seperti itu karena saya belum bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana sesungguhnya yang terjadi. Namun saya akan menyampaikan informasi yang saya saksikan ini kepada panjenengan para pemirsa, terutama sedulur-sedulur yang menanyakan soal pengorbanan binatang yang bernyawa ini untuk suatu upacara untuk menebarkan dharma dan welas asih kepada seluruh makhluk. Ini memang terasa sekali ada suatu yang sifatnya itu seolah-olah kontroversial atau kontradiksi dengan prinsip untuk menebarkan welas asih sendiri. Nah di sini saya pentingnya untuk memberikan penjelasan lewat apa yang saya lihat dan saksikan sendiri, bahwa binatang yang kita korbankan itu ternyata nasibnya tidak seperti binatang-binatang pada umumnya yang setelah mati ya sudah selesai kehidupannya. Tapi saya melihat untuk khususnya binatang yang dijadikan sebagai bebono atau sebagai pisungsung sesaji dalam upacara seperti ini, dalam hal ini adalah mahiso atau kerbau, itu kami melihat ternyata kerbau itu hidup kembali. Jadi ketika kami menyerahkan kepala kerbau dengan memasukkan dan meletakkan kerbau itu di ombak laut, nah di situ kami sudah berkali-kali melihat seperti siluet atau ya benar-benar kerbau itu muncul dalam sosok yang utuh dan kemudian berjalan dan berlari. Itu sudah berkali-kali dan waktu itu untuk memastikan, karena saya sendiri kan juga tidak mudah mempercayai apa yang saya lihat sendiri ya. Saya takutnya ini cuma halusinasi. Maka saya cross check, saya konfirmasi kepada para leluhur, apa yang saya lihat ini apakah benar atau tidak. Karena kalau yang saya lihat, binatang itu akan memiliki hak istimewa untuk kembali meneruskan hidup secara langgeng di dalam dimensi yang berbeda. Nah ini dalam pikiran saya waktu melihat ada bayangan atau sosok kerbau yang kita larung itu kok kemudian seperti muncul hidup lagi. Ternyata leluhur membenarkan apa yang kami lihat, saya lihat, istri saya juga melihat, bahkan ada beberapa anak-anak KKS yang juga melihat walaupun tidak sejelas kami lihat ya. Namun itu sama, yang dilihat itu sama seperti siluet binatang yang kita haturkan untuk sesaji itu. Jadi saya kemudian memahami bahwa ternyata binatang itu
telah melakukan dharma. Dagingnya dibagi-bagikan untuk dimakan warga masyarakat ya. Kita bagikan pada orang-orang yang sekiranya perlu kita bantu, kita bagikan daging itu dengan tepat sasaran. Itu merupakan bentuk dharma yang dilakukan oleh binatang itu sendiri maupun yang kita lakukan. Kemudian kita melihat bahwa binatang itu seperti naik level atau naik derajat. Dia tidak seperti pada umumnya binatang yang setelah mati ya sudah. Tapi kalau binatang yang kita aturkan sebagai pisungsung dalam sesaji Maisolarung seperti ini, kerbau itu memang bukan seperti ya. Kerbau itu ternyata hidup kembali di alam keabadian atau alam kelanggengan. Nah, sejak peristiwa itu, ketika saya menyaksikan hal itu, kemudian selesai sudah apa yang menjadi tanda tanya dalam hati saya, dalam pikiran saya, bahkan perasaan saya yang kontradiksi ya waktu itu. Kenapa kita menebarkan welas asih kepada seluruh makhluk hidup tetapi dengan cara mengorbankan salah satu jenis binatang itu sendiri? Pertanyaan yang berkecamuk beberapa tahun itu akhirnya terjawab sudah dengan jawaban yang disodorkan oleh bukti. Ternyata alam semesta ini sangat adil dan penuh welas asih, dan tidak akan sia-sia dengan binatang yang dikorbankan untuk pisungsung itu, karena binatang itu akan melanjutkan ke alam keabadian atau punya hak untuk meneruskan kehidupannya di alam yang abadi. Berbeda dengan binatang yang lain yang tidak digunakan untuk acara-acara yang sifatnya sakral seperti ini. Nah, mudah-mudahan pengalaman saya ini, apa yang saya sampaikan, bisa dipahami sedulur-sedulur semua yang mungkin pernah mengalami perasaan yang sama, pikiran dan pemahaman yang seperti pernah saya alami. Begitu kontroversial, begitu kuat ada pertentangan di dalam hati, dalam batin saya, dan semua itu sudah selesai. Dan sekarang saya makin paham bahwa apa yang kami lakukan ini tidak melawan hukum alam, tidak bertentangan dengan prinsip welas asih dari alam semesta. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah referensi bagi panjenengan semua yang dulunya atau saat ini sedang mengalami perasaan yang kontroversial seperti pernah saya alami. Wilujeng rahayu kang tinemu bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradira jayaning ratu lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi.